Minso akan membahas film The Villain tahun 2017 yang menceritakan aksi janda cantik yang hobinya bukan koleksi skincare, melainkan koleksi nyawa orang yang suka iclik di pojokan. Inilah kisah tragis dari seorang wanita bernama Sok-hye yang diperankan oleh Kim Ok-fin. Bayangkan hidupmu dimulai dengan satu tujuan, yaitu kenru, maksudnya balas dendam. Sejak kecil kamu dilatih untuk membunuh, tidak ada rebahan, orang-orang udah utut, tidak ada scroll tobrut. Yang ada hanya pisau, pistol, serta darah, dan daftar orang yang harus koit menghadap sang pencipta. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ketika seorang pembunuh profesional mulai merasakan sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu sarangi. Langsung saja tanpa kicat-kicut kita ke alur ceritanya. Di awal film kita langsung disuguhi sudut pandang orang pertama, makhluk terkuat di bumi, yaitu gender sebelah yang siap untuk melawan satu versus everybody. Cerita dimulai dengan adegan baku hantam melawan preman-preman komplek. Dia masuk ke markas gangster, cuma modal pistol dan pisau dapur tanpa ragu membantai semua sampah-sampah masyarakat, seolah membunuh orang adalah pekerjaan lembur yang harus selesai sebelum tanggal gajian. Satu persatu kaum adan pun tumbang, dikarenakan janda kembang ini sangat lihai memainkan pisau dapur yang dijadikan alat untuk bertempur. Setelah pekerjaannya selesai, Sok-hye dilaporkan oleh tetangga sebelah karena mengganggu aktivitas kokop mengkokop, dan akhirnya Sok-hye ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Alih-alih di penjara, Sok-hye justru direkrut oleh sebuah organisasi rahasia pemerintah Korea Selatan. Organisasi ini punya cara berpikir yang sangat unik. Mereka melihat pembunuh profesional bukan sebagai kriminal, melainkan sebagai aset negara. Bosnya namanya Kunsuk, ibu-ibu dingin, raut muka datar, seperti emak-emak yang kehilangan tupperware kesayangan. Mereka memberitahukan kepada Sok-hye jika bekerja sama selama 10 tahun sebagai agen pemerintah, maka setelah itu dia akan diberi kebebasan, identitas baru, dan hidup normal. Tawaran yang terlihat seperti kontrak kerja biasa, namun target yang harus dia bunuh bukan boti, melainkan manusia normal. Sok-hye yang sudah kehilangan harapan akan hidup karena suaminya yang terbunuh serta menolak tawaran itu. Namun dia tidak mengetahui bahwa dia sedang mengandung seorang anak yang membuatnya berubah pikiran dan terpaksa setuju dengan guguk-guguk pemerintah. Bukan di penjara biasa, Bor. Dia dibawa ke sebuah fasilitas rahasia milik pemerintah. Di sana isinya ciwek-ciwek cantik yang suka memotong otong langsung masuk berita duka. Selama pelatihan di Universitas Ajal mendekat, Sok-hye belajar acting, make up, dan memasak dengan bubuk misiu. Tidak terasa sudah 9 bulan mengandung, akhirnya seorang anak perempuan pun lahir di dunia, Bor. Sok-hye adalah mahasiswi teladan, gak bolos, gak main TikTok, dengan nilai di atas rata-rata, kemampuan yang luar biasa. Akhirnya Mbak Sok-hye mendapatkan misi pertamanya. Jika dia berhasil, maka dia akan lulus ujian skripsi. Targetnya adalah seorang yang dirahasiakan oleh pemerintah. 첫 번째 실전이다. Setelah melakukan duel 1 versus 1, akhirnya Sok-hye berhasil membunuh target operasi yang dimana disaksikan oleh anak korban. Seketika Sok-hye teringat masa lalunya, di mana sang ayah juga dibunuh oleh seseorang. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, di mana Sok-hye memperlihatkan aksi drag race melawan antek-antek korban. Dengan pengalaman 5 tahun menjadi ojol di gang-gang sempit Jakarta, janda anak satu ini pun dengan lincahnya berhasil mengalahkan satu persatu musuhnya. Dan akhirnya
Tante cantik ini pun lolos, namun dengan trauma akan masa lalunya. Serta emak-emak Kwon-suk pun datang ketika sudah tidak dibutuhkan. Memang si kunyuk ini emak. Akhirnya dia lulus dengan predikat cum laude dengan titel SPD, Sarjana Pembunuh Dramatis dalam bidang mempertemukan dengan Tuhan. Mbak Sohee keluar dengan nama baru, identitas baru, serta apartemen baru sebagai selebgram teater. Mbak Sohee mempunyai tetangga ganteng yang bernama Jung Yun-so. Jung Yun-so yang seperti bocil ML yang maju tanpa mau mundur ini dengan gigih dan usahanya serta spam skill ingin mendapatkan hati dari janda cantik ini, yang dimana usahanya akhirnya membuahkan hasil. Saat hampir mencetak gol, Mbak Sohee pun mendapatkan misi kedua di mana dia dipasangkan bersama Minju, teman dekat saat di asrama. Namun ternyata misi mereka terbongkar, yang dimana Minju tak selamat. Inilah kedua kalinya Sohee kehilangan, yaitu teman pertamanya. Sabar ya sayang ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Happy ending. Belum, kocak, ini film action bukan drakor percintaan. Di saat hari pernikahannya, tiba-tiba Sohee mendapatkan tugas, yaitu membunuh seorang laki-laki yang berada di lobi Oyo. Namun seperti melihat flash sale 1212, tembakannya meleset dikarenakan terkejut akan laki-laki tersebut ternyata suaminya yang masih hidup. Di awal film, sang suami dikabarkan dibunuh oleh gangster yang dimana wajahnya tidak bisa dikenali. Namun ternyata semua itu hanya kebohongan semata. Satu persatu kebohongan terbongkar. Suaminya yang dulu masih hidup serta suami saat ini adalah salah satu agen rahasia yang bertugas untuk mengawasinya, yang dimana dibongkar oleh Jong-san. Di sini Mbak Sohee dilema, siapa yang ia percaya, kriminal atau pemerintah yang sama-sama manipulasi mbak-mbak cantik ini. Namun Sohee tidak tahu fakta sebenarnya bahwa Yun-so memang benar-benar mencintainya tanpa melihat masa lalunya yang kelam, serta mantan suaminya yaitu Jong-san adalah pembunuh ayahnya yang selama ini ia cari. Namun Sohee belum mengetahuinya. Sebut saja Siti yang akan menggantikan misinya untuk membunuh Jong-san. Namun dikarenakan Sohee gagal move on dari sang mantan, semua rencana Siti dibocorkan oleh Sohee sehingga gagal menuju alam gaib kedua kalinya bajingan Jong-san ini, wah. Di saat Mbak Sohee dilema pihak mana yang akan dipilih, di saat itulah Jong-san tahu kalau kelemahan yang terbesar Sohee yaitu anaknya. Dia disandar di dalam apartemen mereka sendiri, di mana Jong-san sebenarnya tahu bahwa anak itu adalah darah dagingnya sendiri, wak. Dua orang tercintanya hilang sekaligus. Terjadi ledakan hebat. Sohee yang harus melihat dengan mata kepalanya sendiri suami barunya tewas, dan yang paling mengenaskan adalah si kecil juga tidak selamat. Disinilah Sohee mengetahui semua kebenaran yang terjadi, yang ternyata
Yunso benar-benar mencintainya serta mantan suaminya yang menjadikannya wanita terkuat di bumi. Ini ternyata pembunuh sang ayah dan anak semata wayangnya. Mati di tangan ayah kandungnya. Semua yang dia sayangi hilang di tangan Jongsan. Pembalasan untuk sang mantan toksik. 그래도 된다. 등근. 보여줄게. 날 어떻게 만들었는지. Pada akhirnya Sokhe menyadari satu hal pahit tentang hidupnya. Dia tidak pernah benar-benar memiliki pilihan. Sejak kecil, orang lain selalu menentukan jalan hidupnya. Ayahnya dibunuh, Jongsan melatihnya menjadi pembunuh. Organisasi pemerintah memanfaatkannya sebagai senjata. Dan bahkan ketika dia mencoba hidup normal, masa lalu tetap mengejarnya. Film ini tidak memberikan akhir yang sepenuhnya bahagia karena kehidupan Sokhe memang bukan kisah yang bahagia seperti Nikita Willy. Inilah kisah seorang yang sejak kecil tidak pernah diberi kesempatan menjadi manusia biasa. Disinilah Sokhe memperlihatkan apa yang telah diciptakan oleh Jongsan. Ini adalah ledakan emosi yang dipendam selama bertahun-tahun. Semua kemarahan, semua pengkhianatan, semua trauma akhirnya keluar sekaligus. Aksi brutal baku hantam tembak menembak, kampak mengkampak, dan duel pencipta versus ciptaan pun terjadi. Itulah pembahasan dari film The Villain. Semoga menghibur. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys bersama Minso The Santos.